Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa adada bi barakatihi amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab metode mencari ilmu. Wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi ono ngalap faida saben dina ing tambah sangka ilmu lan langi sekarone faedah wakun lan ono sapa sira iku mustafidan wong kang berfaedah kula yaumin ing dalem saben-saben dina ziyadatan rupane kang tambah apa mustafidan minal ilmi saking ilmu wasbah lan ngelangi sapa sira fi buhuril fawaidi ing dalem segara-segara kefaedahan. Mengajilah engkau setiap hari untuk menambah ilmu yang engkau miliki. Lalu berenanglah engkau di lautan faedah-faedahnya. Syadid yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita mengetahui tentang keutamaan orang berilmu serta bagaimana Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu itu, maka sudah sewajarnya semua syair-syair yang telah lalu mendorong dan memotivasi kita untuk belajar lebih giat, untuk memberi semangat kita agar belajar lebih giat lagi, seperti kata syair yang barusan kita baca, wa kun mustafidan kulla yaumin. Ingat, jadilah orang yang berfaedah setiap hari. Dengan apa kita menjadi orang yang berfaedah setiap hari? Maka dengan ilmu yang bermanfaat kita menjadi orang yang berfaedah. Dengan terus-menerus belajar kita menjadi orang yang berfaedah. Mari kita katakan utlubul ilma minal mahdi ilallah. Tuntutlah ilmu mulai dari gendongan orang tua, gendongan ibu sampai kepada liang lahat. Maka itulah wa kun mustafidan kulla yaumin. Jadilah orang yang berfaedah setiap hari, terus menerus menimba ilmu, tidak peduli dimanapun berada. Jadi rekan kita, teman kita sedang perjalanan sampai menepi, sampai belani menepi untuk mengisi kajian. Kadang kita ini hidup di zaman modern ini, semua ilmu itu terbuka, tidak ada yang sulit bagi kita kalau kita mau. Bayangkan ketika zamannya Imam Syafi'i, untuk mengambil sanad hadis saja Imam Syafi'i perlu pergi dari Mesir, perlu pergi dari Palestina kepada Mesir hanya untuk mengambil sanad satu hadis riwayat. Sekarang ini kita dimanjakan oleh berbagai fasilitas teknologi, gak repot-repot, budal ngaji, cukup nang omah ngeklik HP bisa langsung connect, kita bisa berinteraksi. Semua kemudahan-kemudahan itu dibuka oleh Allah di zaman ini. Maka pergunakan kemudahan-kemudahan itu, pergunakan fasilitas-fasilitas itu, manfaatkan semua teknologi yang ada di zaman ini untuk memudahkan kita mencari ilmu, terus menerus berenang kepada lautan faedah-faedah. Maka di antaranya juga kita dianggap menjadi orang yang berfaedah dengan apa? Dengan ilmu kita yang kita pelajari, yang kita dapatkan, yang telah kita pelajari itu, lalu kita amalkan seluruh ilmu-ilmu yang ada. Maka itulah kita itu dinamakan wakun mustafidan fi kulli yaum wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Maka Sadid, di antara tanda orang-orang
yang memang pecinta ilmu. Di antara tanda orang-orang itu yang memang karakter orang yang berfaedah setiap harinya, itu ada tuntutannya, yaitu diantaranya satu, yakni mutola'ah atau murojaah. Jangan hanya mencari terus, mencari, tapi lupa untuk mutola'ah, lupa untuk murojaah. Mutola'ah itu mempelajari pelajaran yang telah diajarkan. Kemarin diajarkan tentang misalkan ilmu tajwid, idhar, lupa, ndak dipelajari lagi, akhirnya lupa lagi. Seperti itu, perlu mutola'ah. Kemarin kita belajar tentang keutamaan ilmu, tentang aqidatul awam, tentang fasolatan, babanyu ataupun apa. Kita jangan terbuai bahwa yang penting mencari ilmu, mencari, tapi tidak pernah mutola'ah atau tidak pernah mempelajari kembali bab-bab yang telah dilaluinya, tidak pernah mengangen-angen apa ngangen-ngangen itu mutola'ah, tidak pernah mempelajari bab-bab yang telah lalu, akhirnya lupa ya. Maka jadi sia-sia apa yang telah dipelajari. Ribut nambah hafalan tapi tidak pernah menambah tidak mutola'ah hafalannya. Seperti orang ketika hafalan Al-Quran ya, mereka pun perlu mutola'ah, perlu menghafal ayat-ayat, surat-surat yang telah dihafal, tidak menerus, tidak melulu menghafal. Ya kalau cuma menghafal saja mudah ya. Yang susah itu adalah menjaga hafalannya. Mencari ilmu juga gitu, mencari ilmu itu mudah. Tiap hari kita online bisa ya. Nang kono no kajian kita parani, Muhajirin ngadakno kajian kita parani, Baitul Mumin ngadakno kajian kita parani. Mana lagi? Nah, mudah, kita bisa menambah ilmu terus. Setiap hari 10 fan ilmu, 10 bidang ilmu setiap hari. Tapi yang susah adalah mutola'ahnya. Mampukah kita ini orang-orang yang sergep ngaji, ya sergep sinau, sergep mutola'ah. Itu kalau kita ini seorang santri. Atau murojaah. Nah, murojaah itu mengkaji kembali apa yang akan diajarkan. Nah, kalau kita ini sebagai guru, jangan lupa juga untuk murojaah. Ojo angger syukur-syukur, wis penting aku teko ngajar, mulai akhir bulan bayaran. Nah, itu bilang ya, karena tugas nangge. Maka itu jadi apa nggih? Ya ilmunya ya nggak berkah. Ya ngapunten, berkah hendaknya itu kembali kepada individu, tapi kepada kitanya, ya kepada kitanya ini ilmu itu nggak akan jadi berkah karena yang diajar konotasinya hanya budal, ngajar, lungguh, mulai bayaran. Nah itu. Jadi yang dikejar bukan ridha Allah, yang dikejar bukan bagaimana ilmu ini diperoleh, saya peroleh, kemudian saya punya tuntutan untuk mengajar bagaimana anak didik saya ini menjadi orang-orang yang berilmu. Nah, tidak seperti itu. Nah, akhirnya apa? Ya semuanya akhirnya jadi sia-sia, ya. Sia-sia bagi dirinya. Karena orang seharusnya dia itu berkedudukan tinggi di mata Allah, berkedudukan tinggi, punya derajat yang tinggi, ya fa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat, harusnya punya kedudukan tinggi di sisi Allah, tapi karena kesembronoannya ketika mengajar nggak murojaah, ketika mengajar sing dituju hanya finansial, nah itu maka yang nggak berkah bagi dirinya sendiri. Nah, maka panggih saya itu teringat tentang kisahnya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu bagaimana tentang dirinya itu punya apa nggih, terbuka pikirannya bahwa murojaah itu adalah penting. Suatu ketika Imam Ghazali itu sebelum menjadi ulama yang begitu terkenal, Imam Ghazali itu waktu masih mutola'ah masih tolib, masih santri, beliau ini belajar
menuntut ilmu dari kota A ke kota A, dari kota B ke kota C dan seterusnya. Nah, dia itu memang cinta ilmu, dimanapun ada ilmu dia kejar. Nah, suatu ketika dirinya ini ingin belajar dari kota A ke kota B, nah di tengah perjalanan itu dia dibegal atau dicegat sama pembegal. Seluruh hartanya itu dirampas sama pembegal, semuanya, bahkan sampai kitab-kitabnya, sampai catatan-catatan Imam Ghazali itu diambil semuanya sama pembegal. Imam Ghazali ditinggal begitu. Kata Imam Ghazali, wahai Tuan, Imam Ghazali DP kepada pembegal ini, wahai Tuan, ambil semua hartaku, ambil, saya ridho, saya serahkan ke semuanya kepada kamu, ambil saja, emas-emasnya ambil, tapi tolong Tuan, kembalikan buku-buku dan kitab-kitab, karena dengan itulah aku memperoleh ilmu yang aku dapatkan dari kota untuk berkeliling mencari ilmu, itu semuanya ada di dalam catatan-catatanku itu tadi. Mendengar cerita yang begini, pembegalnya ini malah ketawa. Ngetawain Imam Ghazali kecil, Imam Ghazali waktu santri ini. Jadi kalau engkau kehilangan kitab-kitabmu ini, maka engkau tidak berilmu lagi. Bagaimana mungkin kamu ini dikatakan sebagai orang yang cinta ilmu? Bagaimana mungkin kamu itu dikatakan orang yang berilmu? Kalau kitab hilang, maka ilmunya ikut hilang juga. Maka kata Imam Ghazali, dari situlah aku tersadar, mungkin karena hidayah Allah diturunkan lewat pembegal ini, maka aku jadi sadar. Aku berjanji pada diriku, mulai hari ini aku akan hafalkan semua ilmu-ilmu yang telah aku peroleh. Gak cuma dicatat saja, aku hafalkan semuanya. Maka 3 tahun lamanya Imam Ghazali tinggal di mana di nopo beliau beruzlah itu di atas loteng menghafal seluruh ilmu-ilmu yang sudah diperoleh itu, akhirnya sampai hafal semua kitab-kitab yang dikajinya. Nah, kita ini sebagai orang-orang yang biasa, sebagai orang-orang yang IQ-nya ya standarnya lah. Kalau Imam Ghazali menghafal ya wajar. Imam Ghazali orang yang cerdik pandai, IQ-nya mungkin tidak terbatas. Imam Syafi'i orang yang cerdik pandai, sekali baca langsung hafal. Kita ini mungkin kalau tidak seperti itu, nggak bisa menghafal seperti hafalannya Imam Ghazali, tidak bisa hafal seperti hafalannya Imam Syafi'i. Minimal bagi kita ini untuk mencatat apa yang menjadi pelajaran kita. Jangan sampai kita ini lupa untuk mencatat, karena akhirnya menjadi hal yang sia-sia. Akhirnya bukan dalam arti sia-sia itu ilmunya itu akan lari begitu saja, hilang begitu saja. Kenapa? Karena kita lupa untuk mencatat. Maka Imam Syafi'i itu dalam syairannya mengingatkan kita. Imam Syafi'i ini punya syairan al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayitsu yudaka bil hibalil wasiqa wa minha maqati antasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqana. Di antara syairnya Imam Syafi'i itu dalam Diwan Syafi'i, beliau berkata, ilmu itu bagaikan buruan. Al ilmu saydun, ilmu itu bagaikan buruan. Wal kitabatu qaiduhu, adapun tulisan itu adalah ikatannya. Kalau kita berburu, dapat buruan kita ikat.
Fakot qayyid suyudaka bil hibalil wasiqo. Maka ikatlah buruhanmu itu dengan ikat yang amat kuat. Ikat dengan ikatan yang sungguh-sungguh. Tulis ilmu-ilmu yang kau peroleh. Faminal hamaiko antasida ghazalatan. Termasuk sebuah kebodohan, kata Imam Syafi'i, adalah ketika engkau berburu, engkau dapat buruanmu, watatrukaha baina khalaika taulikum. Kemudian engkau lepaskan begitu saja. Kita berburu kijang, ya. Kita berburu rusa. Sudah dapat rusanya, kita kejar, kita pokok kita tangkep lah. Begitu kita sudah tangkap buruan kita lepaskan begitu saja. Lah itu kan sebuah kebodohan. Bagaimana mungkin kita ini mencari ilmu tapi tidak mencatatnya. Artinya kita ini ketika mencari ilmu jangan lupa untuk mencatat poin-poin yang penting. Dalam hal apapun. Kadang fenomena di masyarakat kita ini biasanya saat ada PHB pengajian, ada maulid, kadang lebih itu lagi, ada maulid, ada Isra Mi'raj, atau ada kajian apalah, peringatan hari besar Islam, ada ceramah agama biasanya, ada mauidhah hasanah, ada tausiahnya, biasanya mengundang habib, mengundang masyayikh, mengundang ustadz, siapapun beliau itu, kadang kita ini lupa untuk mencatatnya, sehingga ketika pulang kita itu mereka ditanya, ya apa kajiannya mau, ya apa pengajiannya, bu pokoknya ngaji ini lucu lah ustadz, itu lucu, masya Allah, lucu ustadz, sampai ke pingkel-pingkel, tapi apa sih disampaikan, bos lucu lah pokoknya. Nah, seakan-akan tinggi, karena apa? Karena kita lupa untuk mencatat poin-poin, butiran-butiran ilmunya yang ada dalam mauidhah tersebut. Kita lupa mencatat tentang kalam-kalam hikmah, isinya, mauidhahnya, tausiahnya. Kita lupa mencatat ilmu-ilmu di dalam pengajian tersebut. Seakan-akan ilmu itu masuk telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Yang penting yang diingat itu hanya sekedar lucu dari seorang ustadz, lucu dari seorang kiai. Nek nggak lucu nggak diingat, nek lucu baru diingat. Lucu mau kiai ini, masya Allah. Seperti itu. Nah, bukan berarti mauidhah hasanah itu harus nggak lucu, boten. Lucu itu menjadi daya tarik, nilai plus bagi seorang pendai penceramah, supaya audien itu merasa terhibur, supaya audien itu tidak jenuh. Tapi jangan lupa ketika kita datang hadir mendengarkan tausiah, mendengarkan mauidhah, mendengarkan pengajian, jangan lupa untuk mencatat semua poin-poin penting yang sekiranya itu hal penting yang perlu engkau catat. Agar apa? Agar ilmu itu, agar buruan itu tidak lepas begitu saja. Belum tentu kita akan bertemu lagi tahun depan. Belum tentu kita akan bertemu dengan kiai itu lagi tahun depan. Maka sangat disayangkan, sangat disayangkan. Kata Nabi itu, mautul alim, mautul alim musibatun la tujbirulah. Jadi matinya seorang ulama, seorang alim, orang ulama itu musibatun la tujbirulah, adalah sebuah musibah yang tidak ada pernah gantinya. Tidak pernah ada gantinya. Musibah terbesar bagi dunia ini adalah mautul alim. Kalau dibalik seperti itu. Kenapa? Kalau Allah itu menghendaki ilmunya dicabut sama Allah kembali. Ilmu itu milik Allah. Kalau Allah itu berkehendak untuk mencabut ilmunya kembali, bagaimana? Bukan ilmunya diambil langsung, boten, tapi orang-orang alimnya akan dipanggil kembali. Kiai A dipanggil kembali, Kiai B dipanggil kembali, orang alim A, orang alim B. Maka kita itu, saya seringkali ngenes kalau seumpama ada kabar
Al-Maghfurlah, Kiai A sudah dipanggil. Itu saya kadang merasa gimana gitu, merasa bahwa ya Allah, kita belum sempat mengambil ilmu beliau sudah dipanggil sama Allah. Maka tinggallah kita ini penyesalan. Maka itu kata Imam Ghazali, kata Imam Syafi'i, tulis. Engkau berburu itu, engkau mencari ilmu itu seperti engkau berburu. Maka buruanmu itu ikatlah dengan ikatan yang kuat. Tulislah buruanmu, tulislah ilmu-ilmu itu dengan sebuah tulisan. Karena kalau tidak begitu, ilmu itu akan lari begitu saja. Nah, itu yang nomor pertama adalah mutolaah. Untuk menjadi kita ini menjadi orang yang berfaedah setiap harinya, jangan lupa untuk mutolaah. Yang kedua, kalau kita yang kedua mutolaah atau murojaah itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah taklim. Kita ini ketika mendapatkan ilmu, kalau kita ingin menjadi orang yang mustafid dan kulla yaumin, kalau engkau mendapatkan ilmu, engkau catat dan jangan lupa untuk taklim, untuk mengajarkannya. Bukan hanya sebuah informasi. Mengajar itu bukan hanya seperti pentransferan ilmu, bukan hanya pentransferan informasi, tapi lebih dari itu, bahwa mengajar itu juga mentarbiyah, mendidik akhlak dan budi pekerti murid-murid kita. Karena bukanlah ilmu itu jika tidak dibarengi dengan akhlak dan adab. Orang yang beradab itu sudah pasti punya ilmu, tapi kebalikannya, orang yang berilmu belum tentu punya adab. Kemarin kita ada pembahasan antara adab dan ilmu itu mana yang didahulukan. Saya katakan bahwa adab dan ilmu itu sebenarnya satu, tapi hakikatnya satu. Tapi kalau seumpama ilmu itu dimaknai sebuah informasi, sebuah pengetahuan saja, jadi ilmu itu bahwa orang berilmu artinya orang yang punya wawasan. Nah, berarti orang yang berilmu seperti itu belum tentu punya adab. Banyak orang yang pinter tapi minter. Banyak orang yang semua orang-orang korup itu bukan orang yang bodoh. Mereka orang yang pinter, S1, S2, mungkin S3. Mereka orang-orang yang cerdas tapi tidak dibarengi dengan akhlak dan adabnya. Nah, sedangkan orang yang beradab itu pasti orang yang berilmu. Kenapa? Karena adabnya itu mencerminkan dia memperlakukan atau mengedepankan atau melaksanakan ilmunya. Jadi orang yang berilmu itu belum tentu orang yang beradab, tapi orang yang beradab pasti mereka ini orang-orang yang berilmu. Karena adab itu jauh lebih unggul daripada hanya sekedar pengetahuan. Kata Nabi, a'malul mu'minin imanan ahsanu khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya, kata Rasulullah, itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ahsanu khuluqan. Orang yang paling baik atau paling bagus akhlaknya. Nah, tentang akhlak, tentang adab itu ada juga kisahnya Imam Syafi'i ketika beliau ini mengajar. Ini akhlaknya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pernah punya murid. Nama muridnya itu Rabi' bin Sulaiman. Saya ingat Rabi' bin Sulaiman. Rabi' bin Sulaiman ini dikatakan bahwa Rabi' bin Sulaiman waktu ketika nyantri jadi santrinya Imam Syafi'i itu orang yang IQ-nya itu rendah. Orang yang gak gampang nyantolan. Diulang tidak paham. Itu sampai berkali-kali Imam Syafi'i mengajarkan Imam Rabi' waktu beliau masih menjadi santri ini. Sudah paham Rabi'?
belum paham wahai guru, diajari lagi. Sudah paham Robi, belum paham guru. Sampai berkali-kali, sampai dikatakan sampai 20 atau 30 kali. Nah, Imam Syafi'i ini tetap punya ahsanul khuluq. Akhirnya beliau dawi Imam Robi, gini saja Robi, nanti malam kamu ke rumah ya, nanti kita belajar lagi di rumah. Istilahnya itu privat. Nanti malam saya ajari sendirian biar fokus. Akhirnya semangat Imam Robi kecil ini, semangat untuk datang ke rumah gurunya, diajari langsung sama Imam Syafi'i. Semangat. Akhirnya datang di rumah gurunya, belajar, diajari lagi sampai berkali-kali. Ditanya sekali lagi sama Imam Syafi'i, bagaimana Robi, sudah paham? Mohon maaf wahai guruku, sampai saat ini aku belum paham. Apa jawabnya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i orang yang akhlaknya begitu luhur. Dikatakan begini, usaha ikhtiarnya mengajar mulai dari pagi, siang sampai malam, sampai nggak paham-paham. Kata Imam Syafi'i, wahai muridku, sebatas inilah aku bisa mengajarimu tentang sebuah ilmu. Jika engkau wahai Robi masih belum paham juga, maka berdoalah kepada Allah agar Allah berkenan membukakan ilmunya, berkenan mengucurkan ilmunya kepadamu. Wahai Robi, saya ini hanya menyampaikan ilmunya, sedangkan pemilik ilmu itu adalah Allah, maka berdoalah kepada Allah. Nah, hikmahnya apa? Bahwa pertama, seorang Imam Syafi'i yang begitu masyhur pada zamannya, ketika mendapatkan santri yang ala kadarnya mungkin di bawah standar karakter Imam Syafi'i. Bayangkan gurunya membaca halaman pertama, halaman kedua sudah paham. Imam Syafi'i hafalannya itu dikatakan Imam Malik menulisnya itu bukan di lembaran kertas. Imam Syafi'i kecerdasannya itu, beliau itu mengaji Al-Muwatta, kitab hadis itu menulisnya pakai papan dan air. Imam Syafi'i niku menulis dengan tinta air di qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qala Rasulullah begini matanya, rawinya ditulis semua. Lah, Imam Malik yang melihat ini, apa-apaan ini main-main ini. Wahai Syafi'i, apa yang kamu lakukan? Saya menulis apa yang engkau katakan wahai guruku. Kata Imam Malik, kamu menulis pakai air bagaimana mungkin? Nanti pasti akan akan garing akan kering dan hilang ilmunya. Sebelum air ini kering wahai guruku, aku sudah mengingatnya. Maka betulan dites. Kalau gitu apa yang saya katakan tadi, sampaikanlah gitu. Katakan sama Imam saya begini. Nah, mulai saat itulah Imam Syafi'i itu terkenal sebagai orang yang sangat cerdas. Nah, beliau yang sangat cerdasnya luar biasa begitu, kemudian ditemukan dengan santri yang luar biasa seperti ini. Apa yang kata Imam Syafi'i? Wahai Robi, tetap diajari mulai pagi, siang, sore. Wahai Robi, nggak apa-apa, nanti ke rumah saya ajari. Imam Syafi'i yang begitu super masih mau ngeladeni santri-santri sing model gini gitu. Jadi jangan heran. Nah, kita ini duduk Imam Syafi'i, Imam Agus Salim ya duduk. Nah, ketika bertemu santri sing rodok super ngunai, kadang ya Allah ngelus dodo. Ya Allah, hari iki nek iso tak pecel temenan misalnya gitu. Kita kadang dilatih kesabaran kita, dilatih dengan dalam. Nah, nggih, kadang gemes pengen tak gitu nggih. Nah, Imam mungkin Imam Syafi'i juga merasakan hal yang sama dengan kita. Begitu gemesnya melihat Imam Robi, tapi bukan seperti itu. Imam Syafi'i sampai mendoakan. Nah, yang kedua, hikmah apa yang kita peroleh adalah, yang kedua, Imam Syafi'i itu mengajarkan kepada kita bahwa ilmu itu milik Allah, bukan milik kita. Kita ini hanyalah pelantara saja. Orang kalau murid kita sukses, murid kita berhasil, jangan pernah kita ini merasa bahwa itu adalah hasil didikan. Karena semua apa yang
mereka peroleh itu adalah datangnya dari Allah. Kita ini hanya pelantara saja. Jangan pernah merasa bahwa mereka ini adalah hasil karyaku, jasaku, pendidikanku. Jangan pernah seperti itu. Karena yang seperti Imam Syafi'i katakan bahwa ilmu itu adalah milik Allah. Jika engkau masih belum paham wahai Robek, maka mintalah, berdoalah kepada Allah agar ilmunya diturunkan kepadamu. Nah, ketika kita ini diuji dengan murid yang super, kita bilang Masya Allah, awakmu kok cik nemeni, kok cik ngini nih. Mereka ketika besar dan sukses, oh iku muridku disiku, iku ngajunan TPK-ku disiku, kailing di sana, diundat-undat akhirnya. Nah, itulah ya, jangan sampai kita ini seperti itu. Ilmu itu pemiliknya adalah Allah. Allah itu punya sifat al-ilm, zat yang maha mengetahui. Kemarin sudah dibahas nih. Kepada siapa ilmu itu diberikan? Kepada siapa saja yang dikehendaki. Gak peduli dia mondok, gak peduli dia gak mondok, gak peduli dia anak kiai ataupun anak wong biasa, gak peduli turunan habaib atau turunan petani, gak peduli. Allah akan berikan ilmunya kepada siapapun yang beliau kehendaki. Ada kalanya lewat jalur murid. Kemarin sudah nggih, lewat jalur murid. Murid itu artinya apa? Orang yang berguru kemudian belajar akhirnya menjadi mengerti. Ada juga yang berasal dari murad. Murad itu orang yang nggak belajar moro-moro ditibani ilmu karo Gusti Allah. Ilmu laduni. Nah, kalau dalam ilmu tasawuf ada murid, ada murad. Nah, siapapun yang Allah kehendaki, baik murid atau murad, siapapun itu, baik dari kalangan anaknya kiai atau kalangan anaknya orang biasa, baik orang itu orang awam ataupun orang pondokan, semuanya itu adalah hidayah yang Allah berikan lewat ilmunya Allah. Maka ketika kita ini dibebankan sebuah ilmu, maka itu tadi jangan lupa untuk apa poinnya? 1, mutola'ah, 2, ta'lim. Nah, yang ketiga, jangan lupa untuk apa? Beramal dengan ilmu tersebut. Beramal dengan ilmu tersebut. Maka dalam kata pepatah Arab dalam kalam hikmah itu, al ilmu bila amalin kasyajaratin bila samarin. Ilmu itu jika al ilmu kasyajaratin. Al ilmu bila amalin kasyajaratin bila samarin. Ilmu tanpa amal kasyajaratin bila samarin, seperti pohon tanpa buah. Kalau ilmu itu tidak diamalkan, ibarat pohon tak berbuah. Duwe wit pelem misalnya gak berbuah, itu sing duwe yang ngenes. Awakmu iku wis bendino tak sirami, gak ngomong. Nah, seperti itu. Allah pun seperti itu. Awakmu iku wis tak titipi ilmu, tapi ilmune gak mbok amalno. Jadi kadang ya seperti itu. Ilmu pohonnya tidak berbuah. Bahkan kata Imam Syafi'i ada ungkapan sajaratin musmarotin khairun min alfi sajaratin la yusmarulah. Satu pohon yang berbuah, lala sawab kata Imam Syafi'i atau kata hadis kalau tidak salah, sajaratin musmarotin, satu pohon yang berbuah, khairun min alfi sajaratin la yusmarulah, lebih baik daripada 1000 pohon tapi tidak berbuah. Satu ilmu tapi bermanfaat, punya ilmu satu bermanfaat. Katakanlah ilmu makan minum sambil berdoa, katakanlah ilmu makan minum sambil duduk, itu diterapkan, diamalkan, maka itu lebih baik daripada kita belajar ala-ala dari awal sampai akhir tapi tidak ada yang diterapkan. Belajar Taisurul Kholaq mulai awal sampai akhir tapi tidak ada yang diterapkan. Kasajaratin bila sama, seperti pohon tanpa buah, maka sia-sia saja. Lebih baik satu pohon, satu ilmu pengetahuan tapi beramal dengannya, maka pohon itu berbuah. Buah dari ilmu pengetahuan itu adalah amal. Orang tanpa amal, seringkali saya katakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu,
ilmunya akan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah. Nah, ketika orang itu beramal dengan ilmunya, ketika orang itu beramal sholat, puasa, zakat dan sebagainya dengan ilmunya, itu lebih utama daripada dia punya ilmu segudang, dia punya kitab segudang tapi tidak ada yang diamalkannya. Maka sia-sia, percuma saja. Maka gambaran dari syair itu apa? Pertama, ada ungkapan bahwa seseorang yang memiliki ilmu tetapi sikap dan perilakunya tidak mencerminkan gambaran ilmunya, bahkan berbanding terbalik dengan ilmunya, maka yang seperti itu apa? Orang dikatakan orang yang berilmu tapi minus tentang amal. Maknanya dia itu ya pengetahuan saja. Jadi orang itu orang berpengetahuan, bukan orang berilmu. Punya ilmunya tapi tidak punya amalnya. Makan sambil jalan, minum sambil berdiri, makan gak basmalah, yang remeh-remeh saja. Nah, itu seperti itu. Dia punya informasinya, punya ilmunya, bukan ilmu, informasi tentang ilmunya, tapi tidak dijalaninya. Orang yang demikian ini dikatakan itu tadi orang yang berilmu tapi minus tentang amal. Kedua, maknanya apa? Ungkapan bijak itu mengatakan bahwa orang itu bisa jadi punya pohonnya tapi tidak punya buahnya. Bisa jadi orang itu adalah orang yang berilmu tapi pelit akan pengetahuannya. Dia menyimpan ilmunya untuk dirinya sendiri. Aku ki mondok yang munu yamene ono biayae, lah cek enake ngaji gratis. Nah, seperti itu. Dia pelit akan informasi ilmunya. Maka hal yang seperti itu akan mendatangkan madharat bagi dirinya, akan mendatangkan bahaya bagi dirinya. Maka ketika kita mengajar seperti itu, ikhlaskan, plongkan diri kita ini plong gitu loh, bahwa kewajiban kita sebagai orang yang berilmu adalah mengajarkan ilmu yang kita peroleh. Kata Rasulullah, man su'ilanil ilmi fakatamahu. Sapa wonge su'ilan ilmi, ditanya akan sebuah ilmu, fakatamahu, maka dia menutupinya, dia menyembunyikannya. Fa uljima bilijamin minan nar, maka dia besok kelak di yaumil kiamat fa'uljima bilijami minan, dia akan dimasukkan neraka di uljim. Di uljim itu dibelenggu lehernya bilijamin minan, dengan belenggu dari api neraka. Ibaratkan ilmu itu, kata Imam Syafi'i, ilmu itu seperti air. Jika ia tidak bergerak, maka ia akan menjadi keruh dan menjadi kotor. Kita perhatikan air itu, kalau dia terus menggenang, pasti nanti dia akan keluar lumutnya, keluar keraknya, keluar, dan lambat laun pasti akan berbau busuk. Kenapa? Karena airnya tidak bergerak, airnya terus menggenang. Maka air yang menggenang itu, ilmu yang terus menggenang itu akan mengotori dirinya sendiri. Perlu dilampiaskan, diajarkan kepada anak didik kita. Nah, ketika mengajar juga jangan lupa untuk menteladani akhlak dari Imam Syafi'i tadi. Kalaupun kita ketemu hal-hal yang menyulitkan kita, kalaupun kita ketemu hal-hal yang di luar dugaan kita, seperti kisahnya Imam Rabi bin Sulaiman itu tadi, kita harus sabar menghadapi mereka. Ibaratkan kita seorang pengajar itu seperti orang petani. Ibaratkan kita ini, anggaplah kita ini petani. Petani itu nek nandur pari, nandur jagung, kabeh disirami kabeh. Enggak peduli, petani enggak akan mikir, pari awakmu tak siram, meneh kudu cukul pari. Enggak mungkin seperti itu, karena dia yakin apa yang dia tanam, sebuah bibit padi, pasti nanti akan tumbuh padi. Kapanpun tumbuhnya itu urusan Allah. Entah besok, entah 2 hari lagi, entah 3 hari lagi, tapi yakin bahwa nanti pasti tumbuh. Kalaupun nanti waktu tumbuh, sebagian sisi kanan sudah tumbuh tunas-tunas jagungnya, sebagian kiri
masih mentil-mentil jagungnya, nggak peduli. Pasti petani itu pasti tetap menyiram semuanya. Ngemes, waktu ngemes dimes KB, waktu nyiram disiram KB. Kenapa? Ya memang rasa cintanya pada tanaman itu dibagi sama kepada muridnya. Nah, kita ini sebagai guru juga gitu. Awakmu iki wis tak ajari, kono wis apal, iki durung apal-apal. Nah, jangan pernah merasa seperti itu. Kewajiban kita ini menyiram, kewajiban kita ini ngemes. Endi sing terik ndisiki. Ya wis iku urusane pangeran, dudu urusanmu. Nah, ketika si A sudah hafal, si B belum hafal, ya sudah, segitu itu yang bisa kita sampaikan. Masalah mereka hafal sekarang atau tidak, itu bukan urusan kita. Ya, kita cuma mengantarkan saja seperti seorang petani menyiram tanamannya. Tapi yakin bahwa suatu saat apa yang kita sampaikan, ilmu yang kita tanamkan pada mereka, kita harus yakin bahwa pasti akan tumbuh juga. Ilmu itu pasti akan sampai juga, entah itu sekarang ataupun nanti. Karena yang ditanam itu sebuah padi, entah sekarang atau nanti pasti tumbuhnya juga sebuah padi. Nah, itulah ada 3 hal yang harus kita jalankan sebagai orang yang mustafidan kulla yaumin. Pertama, kita didorong untuk terus belajar, dan jangan lupa ketika belajar kita mutola'ah atau murojaah bagi seorang guru. Terus kita dituntut untuk taklim, untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang telah kita peroleh. Terus kita dituntut untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Demikian nasihat yang bisa saya sampaikan. Barangkali terakhir barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo saya persilakan.